Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta adalah seorang yang penuh cinta kasih, seorang kudus pada abad modern ini. Selama lebih dari 45 tahun, ia berkarya di India, melayani mereka yang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat, sambil membimbing ekspansi kongregasi misionaris cinta kasih dari India ke seluruh dunia. Kongregasi yang didirikannya terus berkembang sampai pada akhir hidupnya. Santa Teresa telah menjalankan 610 misi dari 123 negara yang menjalankan berbagai karya amal seperti panti jompo, rumah penampungan para penderita HIV atau AIDS, lepra, dan TBC, program konseling untuk anak dan keluarga, panti asuhan dan sekolah. Agnes Gonza Bozahiu. Gansa berarti kuncup mawar atau bunga kecil di Albania. Lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, Albania, Kerajaan Ottoman. Sekarang menjadi negara Republik Makedonia. Meskipun lahir pada 26 Agustus, ia menganggap 27 Agustus, hari ia dibaptis, menjadi ulang tahunnya. Dia adalah anak bungsu dari sebuah keluarga di Skoder, Albania. Lahir dari pasangan Nicole dan Drana Bozahiu. Ayahnya meninggal dunia pada 1919 ketika ia baru berusia 8 tahun. Setelah kematian ayahnya, ibunya membesarkan dia sebagai seorang Katolik Roma yang saleh. Sejak kecil, Agnes sudah terpesona oleh cerita-cerita dari kehidupan misionaris dan pelayanan mereka di Benggala, India. Pada usia 12 tahun, ia sudah merasa yakin akan pilihan hidupnya dan memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Pada usia 18 tahun, September 1928, Agnes masuk biara Suster Loreto di Irlandia. Ia memilih nama Suster Maria Teresa sebagai kenangan akan Santa Teresia Lisieux. Namun, karena salah satu biarawati di situ sudah memiliki nama itu, maka Agnes memilih menggunakan ejaan Spanyol, Teresa. Desember 1928, Suster Teresa berangkat ke India dan tiba di Kalkuta pada 6 Januari 1929. Setelah mengucapkan kaul pertama, Suster Teresa ditugaskan untuk mengajar di Sekolah Putri Santa Maria, Kalkuta. Pada 24 Mei 1937, ia mengucapkan kaul kokal dan menjadi pengantin Yesus untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, ia dipanggil Ibu Teresa. Ia tetap mengajar di Sekolah Santa Maria dan pada 1944 diangkat sebagai kepala sekolah. Meskipun ia menikmati mengajar di sekolah, ia semakin terganggu oleh kemiskinan di sekitarnya. Pada September 1946, dalam perjalanan kereta api dari Kalkuta ke Darjeeling untuk menjalani retret tahunan, Ibu Teresa menerima inspirasi, panggilan dalam panggilannya. Pada hari itu, dengan suatu cara yang tidak pernah dapat dijelaskan, dahaga Yesus akan cinta kasih dan akan jiwa-jiwa memenuhi hatinya. Ibu Teresa lalu mengadopsi kewarganegaraan India dan menghabiskan beberapa bulan di Patna untuk menerima pelatihan dasar medis di Rumah Sakit Keluarga Kudus. Pada 21 Desember, untuk pertama kalinya, Ibu Teresa keluar masuk perkampungan kumuh India. Ia mengunjungi keluarga-keluarga, membasuh borok dan luka beberapa anak, merawat seorang bapak tua yang tergeletak sakit di pinggir jalan, dan merawat seorang wanita sekarat yang hampir mati karena kelaparan dan TBC. Setiap hari, Ibu Teresa memulai hari barunya dengan persatuan dengan Yesus dalam Ekaristi, lalu kemudian pergi dengan rosario di tangan untuk mencari dan melayani Yesus dalam diri mereka yang terbuang, yang tidak dipedulikan, yang tidak dikasihi. Setelah beberapa bulan, ia ditemani oleh seorang demi seorang para pengikutnya yang pertama. Pada awal 1949, ia bergabung dalam usahanya dengan sekelompok perempuan muda dan meletakkan dasar untuk menciptakan sebuah komunitas religius baru untuk membantu orang-orang yang termiskin di antara kaum miskin. Teresa menulis dalam buku hariannya bahwa tahun pertamanya penuh dengan kesulitan. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan. Teresa mengalami keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan biara. Ia menulis dalam buku hariannya, "Tuhan ingin saya masuk dalam kemelaratan. Hari ini, saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan para orang miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya bayangkan bagaimana mereka sakit jiwa dan raga, mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kemudian kenikmatan Loreto datang kepada saya. Kamu hanya perlu mengatakan, dan semuanya akan menjadi milikmu lagi," kata sang penggoda. "Sebuah pilihan bebas. Tuhanku, cintaku untukmu, aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya." Teresa mendapat izin dari Vatikan pada 7 Oktober 1950 untuk mulai sebuah kongregasi yang kemudian menjadi kongregasi misionaris cinta kasih yang mempunyai misi untuk merawat orang-orang yang lapar, telanjang, tunawisma,
orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan seluruh masyarakat, orang yang telah menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang. Kongregasi ini mulai dengan 13 orang anggota di Kalkuta. Pada 1952, Ibu Teresa membuka Home for the Dying pertama di atas lahan yang disediakan oleh pemerintah kota Kalkuta. Dengan bantuan para pejabat India, ia mengubah sebuah kuil Hindu yang ditinggalkan menjadi Kalighat Home for the Dying, sebuah rumah sakit gratis untuk orang miskin. Mereka yang dibawa ke rumah tersebut menerima perhatian medis dan diberikan kesempatan untuk meninggal dalam kemuliaan menurut ritual keyakinan mereka masing-masing. Muslim membaca Al-Quran, Hindu menerima air dari sungai Gangga, dan Katolik menerima sakramen. Perminyakan suci, sebuah kematian yang indah, katanya, adalah untuk orang-orang yang hidup diperlakukan seperti binatang, mati seperti malaikat, dicintai dan diinginkan. Ibu Teresa segera menyediakan tempat tinggal untuk mereka yang menderita penyakit kusta dan menyebut tempat ini sebagai Santi Nagar, kota kedamaian. Para misionaris cinta kasih juga mendirikan beberapa klinik kusta yang terjangkau di seluruh Kalkuta, menyediakan obat-obatan, perban, dan makanan. Ibu Teresa merasa perlu untuk membuat rumah bagi anak-anak yang hilang. Pada 1955, ia membuka Nirmala Sisu Bhavan sebagai rumah perlindungan bagi para yatim piatu dan remaja tunawisma. Pada 1960-an, kongregasi ini telah membuka penampungan, panti asuhan dan rumah lepra di seluruh India. Ibu Teresa kemudian memperluas pelayanan kongregasinya di seluruh dunia. Rumah pertama di luar India dibuka di Venezuela pada 1965 dengan 5 suster. Selanjutnya di Roma, Tanzania, dan Austria pada 1968 dan selama 1970. Kongregasi ini membuka rumah dan yayasan di puluhan negara, baik di Asia, Afrika, Eropa, maupun Amerika Serikat. Pada 2007, anggota Kongregasi Misionaris Cinta Kasih telah berjumlah kurang lebih 450 bruder dan 5.000 biarawati di seluruh dunia, menjalankan 600 misi, sekolah, dan tempat penampungan di 120 negara. Pada 1982, saat puncak pengepungan Beirut, Ibu Teresa menyelamatkan 37 anak yang terjebak di garis depan sebuah rumah sakit dengan menengahi sebuah gencatan senjata antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina. Ditemani oleh para pekerja palang merah, ia melakukan perjalanan melalui zona perang ke rumah sakit yang hancur untuk mengevakuasi para pasien muda. Ketika Eropa Timur mengalami peningkatan keterbukaan pada akhir 1980-an, ia memperluas pelayanannya untuk negara-negara komunis yang sebelumnya menolak misionaris cinta kasih. Ia selalu tidak terpengaruh dengan kritik terhadap pendiriannya dalam melawan aborsi dan perceraian, serta berkata, "Tidak peduli orang-orang mengatakan apa, Anda harus menerimanya dengan tersenyum dan melakukan pekerjaan Anda sendiri." Ia mengunjungi Republik Sosialis Soviet Armenia setelah gempa bumi Spitak 1988 dan bertemu dengan Nikolai Ryzhkov, Ketua Dewan Menteri. Ibu Teresa bepergian untuk membantu dan melayani penderita kelaparan di Ethiopia, korban radiasi di Chernobyl, dan korban gempa di Armenia. Pada 1991, Ibu Teresa kembali untuk pertama kalinya ke tanah airnya dan membuka kongregasi Bruder Misionaris Cinta Kasih di Tirana, Albania. Pada 1996, ia menjalankan 517 misi di lebih dari 100 negara. Selama bertahun-tahun kemudian, Ibu Teresa mengembangkan misionaris cinta kasih untuk melayani yang termiskin dari yang miskin di 450 pusat di seluruh dunia. Rumah misionaris cinta kasih pertama yang ada di Amerika Serikat didirikan di South Bronx, New York. Pada 1984, kongregasi ini telah menjalankan 19 pusat pelayanan di seluruh Amerika Serikat. Ibu Teresa menderita serangan jantung ketika di Roma pada 1983 saat mengunjungi Paus Yohanes Paulus II. Setelah serangan kedua pada 1989, ia terpaksa harus memakai alat pacu jantung buatan. Pada 1991, setelah berjuang melawan pneumonia saat ia berada di Meksiko, ia menderita masalah jantung lebih lanjut. Ibu Teresa menawarkan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala misionaris cinta kasih, tetapi para biara kongregasi dalam sebuah pemungkutan suara yang rahasia memilihnya untuk tetap menjabat. Ibu Teresa sepakat untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai kepala kongregasi sepanjang tahun-tahun terakhir hidupnya. Meskipun mengalami gangguan penyakit yang cukup parah, Ibu Teresa tetap mengendalikan kongregasinya serta menanggapi kebutuhan orang-orang miskin dan gereja. Pada 1997, para biarawatinya telah hampir mencapai 4.000 orang, tergabung dalam 610 cabang, dan tersebar di 123 negara dari berbagai belahan dunia.
Pada Maret 1997, Ibu Teresa memberikan restu kepada Suster Nirmala NC, penerusnya, sebagai Superior Jenderal Misionaris Cinta Kasih. Setelah bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II untuk terakhir kalinya, ia kembali ke Kalkuta dan melewatkan minggu-minggu terakhir hidupnya dengan menerima kunjungan para tamu dan memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada para biarawatinya. Pada September 1997, pukul 21.30, hidup Ibu Teresa di dunia ini berakhir. Jenazahnya dipindahkan dari rumah induk ke gereja Santo Thomas, gereja dekat biara Loreto, di mana ia menjejakkan kaki pertama kali di India hampir 69 tahun yang lalu. Ratusan ribu pelayat dari berbagai kalangan dan agama dari India maupun luar negeri berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka. Ibu Teresa mendapat kehormatan dimakamkan secara kenegaraan oleh pemerintah India pada 13 September. Jenazahnya diarak dalam kereta yang dulu digunakan untuk mengusung jenazah Mohandas Gandhi dan Jawaharlal Nehru melewati jalan-jalan di Kalkuta sebelum akhirnya dimakamkan di rumah induk misionaris Cinta Kasih. Ibu Teresa mewariskan teladan iman Kristiani yang kokoh, harapan yang tidak kunjung padam, dan cinta kasih yang luar biasa. Jawabannya atas panggilan Yesus, "Mari, jadilah cahaya bagiku," menjadikannya sebagai seorang misionaris cinta kasih, seorang ibu bagi kaum miskin, dan sebagai simbol cinta kasih Kristiani di dunia ini. Pada 19 Oktober 2003, melalui Paus Yohanes Paulus II, gereja memberinya gelar Beata. Lalu pada 4 September 2016, ia dinyatakan sebagai orang kudus oleh Paus Fransiskus. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami.